Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas mengenai analisis kimia dari produk susu bubuk. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan dari 5 orang, yaitu Pradipta Ridwansyah, Salsabil Zahra Rizky, Meisya Arisandi, Firman W. Andika, dan saya Muhammad Hikam. Kemudian untuk Baik, standar kandungan kimia susu bubuk akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Raditya Ridwansyah. baik. Untuk pembahasan pertama yaitu standar kandungan kimia susu bubuk. Berdasarkan Badan Standar Nasional Indonesia yang dicantumkan dalam Standar Nasional Indonesia, syarat mutu yang harus dimiliki oleh susu bubuk ialah sebagai berikut. Jadi ada 11 kriteria uji yang harus diperhatikan dalam proses pembuatan susu bubuk. Yang pertama dari keadaan, ada bau, rasa, warna, kemudian air, lemak susu, protein, terus indeks ketidaklarutan, cemaran logam, baik itu timbal, kadmium, timah, merkuri, cemaran arsen, cemaran mikroba, angka lempeng total, coliform, salmonella, Staphylococcus aureus, dan aflatoksin. Semuanya dicantumkan di sini harus sesuai dengan apa yang ada di dalam label ini. Kalau tidak sesuai berarti produk yang dibuat atau susu bubuk yang dibuat itu tidak sesuai standar. Baik, selanjutnya untuk perbandingan dari literatur sendiri, di mana pada kadar air dari hasil uji kadar air menurut Purbasari 2019 berdasarkan standar yang ditetapkan oleh SNI nomor 01 strip 2970 strip 2006, nilai kadar air untuk susu bubuk minimal 5%. Kadar air produk susu bubuk dari kedelai instan pada suhu 60 derajat Celcius dan 70 derajat Celcius yaitu 4,46% dan 3,05%. Untuk koliformnya sendiri menurut Sari 2020, pengukuran kandungan bakteri pada susu bubuk menghasilkan kandungan Salmonella sp pada susu bubuk negatif. Bakteri lain yaitu Micrococcus yaitu 30-39%, Streptococcus 0 hingga 50%, bakteri gram negatif, bakteri gram positif, Bacillus, dan lain-lain, masing-masing memiliki rataan sekitar 10%. Untuk lemak, menurut Afrizal 2019, pengujian lemak pada susu bubuk skim menghasilkan kandungan lemak sebesar 1,5%. Sedangkan untuk protein sendiri, menurut Fauzi dan Suhen di 2023, proses pengujian protein terhadap produk susu bubuk dengan metode Gjedal menghasilkan kandungan protein sebesar 4,56%. Selanjutnya yaitu terdapat metode uji yang digunakan. Pada kadar air sendiri, metode uji yang digunakan yaitu pengeringan dan beberapa metode seperti metode oven konvensional, metode vakum oven, dan metode infrared. Metode oven konvensional mengeringkan sampel pada suhu 100 sampai 105 derajat Celcius sehingga beratnya konstan, sedangkan vakum oven melakukan pengeringan di bawah tekanan rendah untuk penguapan komponen selain air. Pada metode kadar air sendiri, berdasarkan standar yang ditetapkan, nilai kadar air susu bubuk maksimal 5%. Pengujian kadar air ini dilakukan untuk mengetahui jumlah air yang terkandung dalam produk. Kemudian pada coliform sendiri, metode yang digunakan yaitu metode APM. Di mana metode APM sendiri yaitu standar batas cemaran coliform pada susu bubuk yaitu harus menggunakan negatif atau bersih dari cemaran. Kemudian selanjutnya yaitu uji lemak. Metode yang digunakan yaitu ekstraksi pelarut dengan metode Sochlet atau metode Gerber. Dalam metode Sochlet, sampel susu bubuk ditimbang dengan akurat, kemudian ditempatkan pada alat ekstraksi, di mana lemak akan diekstraksi menggunakan pelarut organik seperti ether, petroleum, atau etanol. Yang terakhir, yaitu pada uji protein dengan menggunakan metode JEDAL. Metode JEDAL sendiri yaitu sebuah metode standar yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah kandungan protein kasar dalam sebuah produk atau dalam beberapa tahap. Kemudian untuk alasan perbedaan dari penggunaan beberapa metode sendiri, perbedaan metode sendiri digunakan dalam pengujian atau analisis kimia pada produk susu bubuk sendiri.
terjadi dikarenakan penggunaan dari metode itu disesuaikan dengan karakteristik dari bahan yang digunakan, yaitu susu bubuk sendiri. Kemudian juga ada ketersediaan alat pada saat proses pengujian dan juga jenis kandungan yang ingin diukur seperti kandungan lemak, protein, seperti vitamin C dan sebagainya. Berikutnya yaitu pada kesimpulan, susu bubuk dihasilkan melalui proses pengeringan untuk memperpanjang umur simpan dan mencegah adanya kontaminasi. Produk ini memiliki standar mutu yang ketat sesuai dengan SNI, meliputi pengujian terhadap berbagai parameter seperti kadar air, lemak, protein, cemaran logam, dan mikroorganisme seperti coliform. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan kualitas susu bubuk yang beredar di pasaran tetap terjaga. Sekian presentasi dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan dalam pengerjaan tugas yang kami laksanakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.